Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umi mau bercerita untuk Zaidan sama Naya. Nah, Umi mau tanya dulu, Tuhan kita siapa ya? Allah. Iya, Nabi kita siapa namanya? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Umi mau tanya lagi, rukun iman ada berapa? 6. Iya, yang pertama Allah kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Umi mau bercerita tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Iya. Ada yang tahu qada dan qadar itu apa? Enggak Iya, qada dan qadar itu Allah Maha berkehendak atas berbagai peristiwa atau kejadian. Allah juga Maha berkuasa dan Maha berkehendak untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan sesuatu di alam semesta ini. Jadi, qada dan qadar itu adalah kekuasaan dan kehendak Allah, itu adalah qada dan qadar. Sudah tahu? Iya. Nah, sekarang kita harus mengimani beriman kepada qada dan qadar. Ada yang mau Umi kasih cerita? Mau. Nah, Umi mau bercerita tentang Nabi Isa dan anak buta. Ya, didengarkan ya. Pada suatu hari, Nabi Isa sedang berjalan melewati sebuah sungai. Nah, di sekitar sungai, ya, Nabi Isa melihat ada anak-anak tengah bermain. Iya. Nah, ketika sedang ada anak-anak bermain, ada satu anak, dia matanya Buta. Ada matanya buta. Nah, kemudian anak yang buta itu dipermainkan sama teman-teman yang lainnya. Anak buta itu diceburkan ke dalam sungai. Akhirnya anak buta itu meronta-ronta dia hampir tenggelam. Kemudian ketika Nabi Isa melihat, dia sangat iba sama anak yang buta tadi. Kemudian Nabi Isa berdoa sama Allah agar anak buta itu bisa melihat dengan normal. Kemudian ketika Nabi Isa berdoa, Allah langsung mengabulkannya. Anak yang buta tadi akhirnya bisa melihat dan akhirnya anak itu menyelamatkan diri dan keluar dari sungai. Nah, setelah dia berhasil menyelamatkan diri, anak itu yang buta tadi yang bisa melihat langsung dia mengejar teman-temannya. Dikejarnya teman-temannya yang sudah menceburkannya ke sungai. Nah, setelah itu salah satu dari temannya tadi ditangkap sama anak yang buta. Iya, yang buta tadi ditangkapnya. Kemudian anak kemudian diceburkannya ke sungai. Apa itu namanya? Balas dendam. Boleh nggak balas dendam? Nggak boleh. Nah, akhirnya temannya dimasukkannya ke dalam sungai, tenggelam dan meninggal dunia. Akhirnya
melihat itu teman-temannya yang lainnya ketakutan dia melihat anak yang buta yang sudah bisa melihat tadi. Nah, ketika melihat itu Nabi Isa sangat terkejut. Hah? Gitu, sangat terkejut dia melihat sikap anak buta itu, dan akhirnya Nabi Isa kenapa? Nabi Isa menyesal. Ternyata anak buta itu ketika sudah melihat dia mempunyai sifat yang apa? Yang baik atau buruk? Buruk. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi. Berdoanya kayak mana? Berdoanya begini. Ya Rabb, Engkau memang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi makhlukmu. Nah, akhirnya berdoalah Nabi Isa itu. Ya Allah, kembalikanlah buta anak itu. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya. Kembalilah anak itu menjadi buta. Dan kemudian Allah berfirman, Aku sudah memberitahumu, tetapi engkau keberatan atas ketentuan dan pengaturanku. Kemudian Nabi Isa pun bersujud, kemudian memohon ampunan kepada Allah. Jadi, takdir, qada dan qadar itu sudah ditentukan oleh Allah. Contohnya, Naya itu rambutnya keriting. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Contohnya lagi, Zaidan itu rambutnya juga keriting. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dengan ceritanya, kisahnya? Senang. Siapa ya tadi yang melihat anak buta yang sedang diceburkan ke sungai tadi? Siapa yang melihat? Nabi Isa. Anak buta tadi diceburkan ke mana? Ke sungai. Ke sungai. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah apa ya? Minta apa ya? Minta buta lagi. Minta disembuhkan matanya. Nah, ketika sudah sembuh, yang buta tadi sudah sembuh, dia baik enggak? Enggak baik. Enggak baiknya kenapa? Dia balas dendam. Iya, balas dendam sama temannya diceburkan ke Sungai. Kemudian Nabi Isa apalagi? Berdoa kembali sama Allah. Berdoanya apa? Semoga yang buta tadi kembali buta. Iya, jadi kita harus percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadar tadi apa ya? Apa qada dan qadar tadi? Qada dan qadar itu adalah kekuasaan dan kehendak Allah. Jadi Allah yang berkehendak dan Allah yang mempunyai kekuasaan. Nah, demikianlah cerita Umi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dadah.